Aduh. Gitu. Kan kita santai, ngobrol santai ya. Ya boleh ngobrol dulu. Ya buka aja. Bingung ya. Oh iya. Ruang kencang. Nah kesini sarafnya tuh Kerasa. Iya kerasa seperti rohani saya nggak bisa lega. Napasnya gitu. Nah, ya napas sih enggak, perasaan disebut. Napas biasa tapi perasaan yang bertahan. Nggak bisa lepas perasaan aja. Jadi rasa adanya. Oke, ya sudah. Sekarang hadap sini sila. Oke. Ya, duduk santai. Pejamkan mata. Enggak apa-apa, enggak usah dibuat, enggak apa-apa. Pejamkan mata. Napasnya Kalau ditarik berat nih. Rasanya tuh kayak berat itu narik napasnya. iya ketahan seperti ada saraf yang kencang. Oke, sebentar. Ikutin instruksi dari saya. Oke, tarik napas dari hidung. Lagi. Lagi. Keluarkan lewat mulut. Lagi, pelan-pelan. Zikir Allah dalam hati. Allah. Lakukan tarik napas lagi. Diimbangi dengan zikir Allah dalam hati. Keluarkan lewat mulut. Zikir Allah dalam hati. Allah. Lagi. Allah lagi. Tarik napas lagi. Allah lagi. Lagi. Allahnya Allah. Lagi. Allah. Sekali lagi. Tarik nafas. Allah. Lagi, sekali lagi. Allah. Buka matanya. Nah, Di sini. situ. Paling ini ya. Tahan di sini. Makanya ditarik yuk. Nah, berat di sini tahan seperti Kayak seperti di situ. seperti diganjel gitulah, nggak bisa lepas perasaannya gitu, kira-kira. Jadi saya ya apakah ini termasuk lambung parah atau gimana nggak tahu. Saya kan lebih lebih enak komunikasi hal. Tapi kalau dari segi kemarin kan ke dokter itu gimana? Ke dokter itu waktu ke dokter itu lambung katanya. Lambung. Kronis. Enggak disebut kronis. Cuman lambung aja. Cuman kalau lambung saya ngerokok ngopi Kuat. aman saja. Ngerokok itu tahu sendiri kan, ngopi juga. Saya jadi bingung. Memang kalau kebanyakan kopi hitam pasti mual. Mual pasti. Karena misalnya berlebih kalau sampai 4 kali. Oh, itu dari cerita. Kalau dari segi dokter tuh lambung ya. Ya lambung. Cuman berat. Kami juga suruh narik Cuma setengah aja. berat loh. Berat. Gitu. Mentok ya. Sininya sih nggak Napasnya mentok ya. mau. Mentok ketahan sih. Yang penting jangan habis saja. Jangan habis, mentok gitu jadi yang makan apa seperti palangan begini, seperti nggak boleh saya kelepas begitu diganjel umpamanya barangkali. Jadi saya begini batuk saya mengganjel batin saya dulu ditutupin sebab begini, ketika saya lagi proses itu saya diam itu banyak yang mau masuk ke dalam seperti apa ya, laron barangkali atau seperti Hewan, seperti hewan berbentuk hewan. masih saya begini nggak mau ngasih saya
Oh, itu Banyak kelihatan. orang. Kelihatan nama saya begini. Mau masuk ke dalam. Saya begini. Saya diam lagi, begitu loh. Saya begini lagi, nggak mau. Orang saya nggak bisa apa-apa. Ya bingung saya, apa itu masuk pikir saya. Jadi akhirnya kemana-mana sebenarnya pikirannya. Ini kalau seperti kan enak. Jadi suka saya ada puasa juga. Oh, ada puasa juga. Puas, maksudnya ada bicara begitu tuh. Oh, Seadanya, seadanya. iya. Jadi di pemikiran saya kan setelah ini macam-macam timbulnya. Rasa was-was, takut gitu timbul jadinya ya. Ya iya, terutama kencangnya ini pengaruhnya. Apa dan apa pertanyaannya itu. Kalau yang lain-lain berobat ke teman santet, terus apa lagi? Santet, terus tadi yang Bang Boya mah tauhid. Tauhid terlalu dipikir terlalu tinggi. Tauhid dipikirkan terlalu tinggi. Terlalu Itu tinggi. mikirnya tauhid tinggi itu gimana, Pak? Ya gini. Ketika saya berbicara Jakarta sama kawan mengenai alam sebelum kita lahir di alam dunia, saya itu cerita begitu bahwa di alam rahim itu kita hidup. Nah, ketika saya bilang hidup di alam rahim ibu saya, Iya. saya langsung membayangkan di dalam alam rahim ibu saya, langsung petir keluar dari Petir? langit, warnanya hitam, nyambar saya begini lagi, dari sana keluar lagi, saya begini, saya lihat ke atas itu ngebuka blek, tutup lagi, ya saya pulang takut, jalan saya goyang, Itu melayang. Posisinya jauh tempatnya sama pulang itu di Ya, tempat kira-kira di masjid atau di mana? enggak, di saya, ini rumah saya, Heeh. ya sekitar mana ya. Nah itu kan ada jalan besar, Iya. jalan mobil lah keluar masuk ke tempat saya, ke ini ya. Nah saya di ujung sini lagi ngobrol sama kawan saya masalah itu. Oh. Itu ngobrol, gara-garanya saya membangkitkan itu karena saya tadinya sering digangguin aja kalau sholat, saya digangguin, saya mangkol sendiri jadi macet di sini. Jadi saya bagaimana cara mentauhidkan supaya saya bisa. Nah akhirnya saya berpikir situ, malah jadi begitu. Saya kalau cerita begini enak sama yang mengerti, kalau sama yang nggak ngerti bingung dengerin saya. Nanti mengerti kan, kalau itu kan lebih pengalamannya lebih banyak lagi, jadi bisa dimengerti. Pengalaman rohani seseorang kan beda-beda ya, Iya, nggak beda-beda. nggak sama gitu. Cuman banyak sekali gitu. Iya, cuman bedanya saya macet ini. Kalau itu sih enggak, kan jembar kalau bahasa Jawa. Jembar. Bahasa Sunda tuh jembar. Jembar tuh lapang sini. Oh, lapang luas gitu. Nah, luas ininya. Saya kan macet. Jadi ketika kalau macet itu emosinya datang. Oh, gampang emosi. Nah, kalau udah saya suka obatnya cuman gini, Bros. Saya merem. Saya diam satu kamar atau saya diam aja merem. Iya. Diam aja, saya itu waras. Udah mendingan. Nggak kencang. Kan tadi saya begitu, belum mau jalan sini, saya merem aja di masjid. Sholat di masjid gini kan. Di eretan itu. Oh, di masjid saya. Mulai dia turun. Ya turun. Nah itu salah satu obatnya, tapi kan memperingan lah. Gitu. Iya. Nanti kan solusi obatnya adalah Gusti Allah sendiri. Iya. Mudah-mudahan harapan saya ya nanti ya pada di sini gitu kira-kira. Ya, insya Allah nanti kita sama-sama ya ikhtiar berdoa ya. Tetap yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kita ya, hanya dari guru memberikan amanah kepada kami, kembali lagi kepada ridho Allah gitu. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Benar sih Gus, kalau lagi kencang Gelisah, was-was ya sudah. bisa. Berarti Pak De, intinya nanti kan ini tahap langsung mediumisasi ya. Nanti setelah mediumisasi itu akan diruqyah. Boleh. Ya, nanti akan diruqyah. Nah, tahap mediumisasi ini seperti yang sering saya sampaikan, tidak boleh dipercaya. Ya. Walaupun benar nih nanti, kita tidak boleh percaya. Walaupun ini ngomongnya benar nanti,
saya ini. Memang benar dia dari sana, tapi kita tidak boleh percaya. Intinya itu. Kalau nanti kita percaya, nanti kita ngikutin mereka. Kita hanya sebagai ngerti saja, wawasan. Seumpama kita mau jalan ke depan ada lubang, kita belok. Itu saja. Oh, di jalan mau ke depan ada lubang, belok kita tahu ada lubang nih gitu. Ya, hanya sebatas itu saja. Biar nanti enggak kita terjebak oleh permainan mereka ataupun tipu daya mereka. Ya sudah, Pade nanti bantu saya. Ikhlas Pade, ikhlas kan? Datang ke sini nggak dipaksa kan? Enggak, ikhlas semua lahir batin. Pade pejamkan mata, zikir Allah dalam hati. Pejamkan mata, zikir Allah dalam hati. Nanti kita coba langsung medimisasi ya. Oke, siap? Ikhlas. Apapun itu nanti yang mau nanti muncul, apapun ya, ikhlas ya sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan mata. Zikir Allah dalam hati. Allah. 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 Kalau ada yang mau berkomunikasi dengan saya di tubuhnya Pade, tidak apa-apa. Kalau seumpama ada yang mau masuk, bolehkan masuk aja Pade. Nanti biar dia ngobrol sama saya di tubuhnya jasad Pade. Bisa kira-kira? Bisa ya? Ya, diloskan aja tidak apa-apa. Iya, maksudnya nanti si energinya nanti biar komunikasinya langsung sama Pade, sama saya, Pade sama saya. Bisa nggak? Kira-kira dibangkitkan, dikuasai jasadnya Pade. Siap? Kalau semua bisa nih. Oke? Bang Idris di belakangnya. Belakangnya Bang Idris. Bantu panggil. Ya. Suruh kuasai jasadnya, Pade. Pade suruh kuasai jasadnya. Kuasai? Iya. Bagaimana caranya? Seumpama nanti pergerakan Pade kok di luar, ikutin. Ya, ikutin. Ayo, merem. Betul. Allah, 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 Allah. Semuanya energi yang ada dalam jasad saudara kami ya, mampu menguasai jasadnya, muncul dalam jasad saudara kami, kuasai jasadnya tanpa melukai jasad dan rohaninya, kuasai, bangkit. Allah, 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 Allah. Terus yang terkuat, yang selama ini bersembunyi, yang bersemayam dalam jasad saudara kami, kuasai jasadnya, kuasai jasadnya yang selama ini bersembunyi dalam jasad saudara kami yang saya tunjuk, kuasai jasadnya. Ikutin Pade. Coba dari belakang Bang Idris, yang di belakang suruh masuk gitu. Ya, sentuh. Selama ini yang bersembunyi, yang membuat sakit di perut, yang membuat sakit di perut, Masuk. yang membuat sakit di perut, kuasai. Yang membuat sakit di perut, oke, gak bisa, ya sudah, ya langsung aja Bang Idris, gak mampu ya jasadnya ya. Hmm. Ada perasaan gimana?
Ya, apa ya? Tambah kencang. Oke bang itu sini. Panas. Bisa menarik juga. Sakit tahan terus ya. Tambah kencang perutnya. Oh, tambah kencang. Oke. Allah dalam hati ini. Allah. Air hangat. Enggak ya? Ini. Itu ada mantu. Tar dulu. Batuk. Tambah kenceng katanya. Oke. Pada ikhlasin semua ya. Ya. Zikir Allah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Allah subhanahu energinya menjadi dengan jasad dan Tuhan tidak memakai jasad dan Tuhan. Tidak apa-apa, jangan takut, mau ngobrol saja. Siapa ini? Dari golongan apa? Kenapa? Pakai bahasa manusia. Kenapa tangannya sakit? Sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya enggak. Ini siapa? Saya jin yang menguasai tubuhnya. Oh, dari keluar bahasa jin. Jin dari mana? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Nular ini. Apa itu? Kenapa? Ya. Mohon maaf, Mbak. Kalau saya mengganggu. Tadi selalu ngintip-ngintip, Bang. Kenapa Bang ngintip-ngintip, Bang? Sama saya. Saya sampai sakit ini. Lah ngintip-ngintip terus. Kan nggak diapa-apain. Kayak gitu nggak apa-apa, rantai itu biarkan, jangan dilepas, nanti akan semakin kuat. Biarkan saja, nanti akan kami lepas kalau sudah selesai. Ini cuma mau ngobrol saja. Ini Mbah Jin dari mana kok? Ini ada di perutnya Pak D ini. Sudah lama lagi. Dari mana, Mbak? Kasihan udah berapa tahun, Pak De? Ada 35 tahun. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada dalam jasad saudara kami?
Kan sudah lama. Iya. Pasukan kamu juga sudah banyak, anak buah kamu ini ya. Dia sering memanggil-manggil kami dan pasukan kami. Manggil-manggil gimana maksudnya? Ya, dengan amalan-amalan mereka. Kan zikir. Amalan yang tidak ada di dalam kitab Al-Quran. Tidak ada itu amalan-amalan itu. Oh, Ya, Mbah tahu Al-Quran juga? tidak ada. Berarti selama ini Pak De ini suka zikir loh. Itu dianggapnya manggil-manggil Mbah. Ia mengundang kami beserta pasukan kami karena ia ingin tampil beda dari teman-temannya. Ingin tampil beda, maksudnya ingin sakti gitu. Pak De enggak pengen sakti loh Pak De. Ya, Nggak ingin sakti, nggak ingin apa, orang suka berzikir aja. Zikirnya itu ngundang kamu maksudnya. Yakin? karena ia sudah terhalang. Hah? Dia terhalang dengan dunianya, terhalang dengan hijab-hijabnya masih tersembunyi di terus dalam kan sanubarinya. Kan Pak De ini kan tujuannya zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kok malah ngundang Mbah Jin sama teman-temannya? Sudah lama sekali. Sudah kami tahu Apanya? semuanya dalam tawaran kami. Sukmanya? Kok bisa? Ya nggak boleh loh Mbah. Masa? Karena ia telah mengundang kami. Kami ingin kami Apa? Ingin apa? dapatkan perjanjian dengan dia. Loh, perjanjian? Memang ada permintaan apa Kak Pak De Mama Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Perjanjian bangsa kami. Apa Mbah ini mau menyesatkan manusia? Ya, Manusia ini suka berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, kok malah kamu sesatkan? Gimana sih? karena ia punya perjanjian dengan alam semesta. Ya kalau manusia mengikat perjanjian dengan bangsa jin, nanti alam juga bergejolak. Sejak kapan? Sejak kapan? Ya, iya. Setelah menjalani akil baliknya. Tapi kan Pak De nggak berniat ke situ, Mbah. Pak De inginnya niatnya zikir, ibadah. Ya, Itu yang membuat melihatkan langit terbuka, terus petir menyambar warna itu alam semesta. Iya. Penguasa alam semesta ini. Penguasa alam semesta. Ya, Woi, hebat toh. penguasa alam semesta Woi, yang ada di alam swarga loka. bangsa jin ngaku-ngakunya penguasa alam semesta. Hebat bener. Kamu juga di surga loka, kamu curi
Curi-curi berita dari langit kamu pasti nih. Informasi untuk kepada manusia, ngasih informasi kepada manusia kamu ini. Kalau sukmanya Pak Denny sudah ditawan sama kamu, ini kenapa di perut kayak gini? Apa dampak sukma yang ditawan itu efeknya ke perutnya? Kami ingin memiliki tisisan dari dia. Titisan, Ya, keturunan. kami mencuri empedunya. Empedu. Manusia ada empedunya nggak sih? Ada. Itu pahit. Pahit itu. Sampai jangan suka menipu saya. Ya kan empedu pahit, ya empedu pahit itu kenapa disukai? Kalau nanti sampean menipu Ngobrol, saya, nanya. Kalau ada yang mau tanya silahkan tanyakan saja. sampean akan dapatkan akibatnya. Saya Ya, Ya. menipu saya. enggak, kalau empedu memang pahit kok. Emang apa yang dirasain? Manis. Itu adalah Saripati. Oh, saripati. Saripati manusia yang dimakan pade. Bentar, saya mau tanya. Ini apa? Rasa perasaan di batin saya tuh seperti terhalang, nggak bisa lega. Itu kenapa, Pak? Ya, nggak bisa lega tuh, terhalang. Harusnya kan batin itu kan bisa lepas tuh, lega gitu. Sepertinya naik berat sekali untuk. Itu kenapa? Ulah mbah atau siapa? Kadang-kadang kencang, diginiin bunyi, retak bunyi. Itulah siapa? Ulah. Kadang kalau naik kepala kerak. Jadi sepertinya apakah disarap-sarap? Ya mbak, sama mbah atau siapa itu? Ulahnya siapa? Ulah para pasukan saya Yeah. untuk mencabik-cabik semua sukmanya. Oh gitu, nggak boleh ya mbah. Karena mbah kan ini kerasa keundang aja kan, karena pada suka zikir, terus seolah-olah zikirnya itu ngundang mbah, padahal kan enggak. Nanti saya jelaskan bab zikir bersanad ya. Sampean terlalu memikirkan keilmuan saja sampean. Ilmu? Pak De nggak pengen ilmu apa-apa kok. Pengen bisa apa Pak De? Nggak pengennya dekat sama Allah. Saya ingin mencari dia, mencari Rogo Sukmo yang ia punya. Oh, belajar Rogo Sukmo. Nanti sukmanya keluar nggak bisa dibalik, ditawan sama kamu. Dia sudah memberikan. Dia sudah memberikan. Kau sudah membeli. Karena dia sudah memberikan kepada kami. Oh. Jangan sampai ikut campur urusan kami. Saya nggak ikut campur. Saya nggak ikut campur. Pak De ini kan datang ke sini minta tolong kepada kami. Ya kami semampu kami tolong. Kami coba bantu. Kami coba carikan solusinya. Cari akar permasalahannya. Ternyata Mbah ini yang muncul. Ya kan kita nggak tahu ya Pak De. Kalau seumpama Pak De belajar Rogo Sukmo atau ilmu apapun itu, kenapa Pak De gerak? Kenapa? Ada pegel. Yang ganggu saraf-saraf, yang menyumbat peredaran darah ini apa pasukan kamu juga? Iya. Saya sudah bilang bahwa sukmanya sudah kami tawan. Nanti pada saatnya perjanjian sudah selesai akan kami kembalikan. Perjanjiannya nunggu selesai kapan? Nanti akhir zaman. Ya nggak boleh.
nanti setelah alam semesta ini, semesta alam ini sudah gelap gulita, kami kembalikan. Ya nanti keburu Pakde meninggal jasadnya, baru nanti rohnya nggak dikembalikan sama kamu. Kamu kan suka berbohong. Udah sekarang gini aja, Pakde kan nggak mau ilmu apapun kan? Pernah saya wiridan keilmuan pernah. Oh pernah wiridan keilmuan. Ilmu apa itu? Rogo Sukmo? Enggak mau saya. Apa ilmu apa dulu? Ini mengamalkan surat Al-Asr ayat 21. Ilmu lagi. Gimana? Untuk apa itu? Semuanya udah. Kok yang masuk untuk cahaya, kok yang masuk kamu ini? Cahaya dari api. Saya dari bangsa iblis. Padahal itu amal ya, ada hadisnya loh. Kok kamu bisa nyusup? Tuh. Tidak semua. Ya, Loh, tidak itu- semua. Tidak semua itu dapat mengundang cahaya. Mereka bangsa-bangsa iblis akan selalu memantau kita di dalam Ramalia. Dia akan menyusup di mana dia mendapatkan kesempatan untuk masuk ke lubang-lubang pori-pori. Karena di mana ada ruh yang bolong, itulah mereka akan masuk. Sampean sudah hancur ruhnya. Sampean sudah berlubang-lubang ruhnya. Ya nanti ini berarti pada ini dampak dari Mbah sama pasukannya di sini. Makan saripati selama 30 tahun berarti. Allah. Mbak, saya tukar udah gini aja Mbak. Kasihan pada perutnya keras terus. Nanti Mbak saya tukar makanannya yang lebih enak, lebih lezat, lebih enak. Gak bakal habis makanan itu. Sampean jangan menipu saya. Enggak. Ini makanan terjat saya sudah ada. Ini lebih enak lagi, bukan saripati manusia. Lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Mau cobain dulu ya, cobain dulu. Lebih enak nggak bakal habis. Cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana. Anu saya hendak menghadirkan makanan dari surga. Sampean telah mengkhianati. Allah. Sampean telah mengkhianati guru sampean sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Sampean telah mengingkari janji kepada dukun sampean sendiri. Ya, nanti janji sama guru ndak apa-apa, nanti bisa disampaikan. Coba ini, coba dicicipin dulu. Coba, ini lebih enak dari saripati manusia. Coba dulu, ndak apa-apa, bukan racun kok. Gimana? Gimana? Suka gak? Coba dulu. Bukan, saya nggak bohong. Coba dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sisanya kembali lagi. Gimana? Enak kan? Seger lah.
Biarkan makanan itu masuk semua. Biar menyebar semua, cahayanya biarin menyebar semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Biarkan semua. Jangan dilawan. Jangan dilawan, biarkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanan dunia goib. Woi, mantap. Mantap kan? Enak kan? Ini hari Apa? Nanti akan saya kasih lagi. Wah, nggak bakal habis nanti. Tapi semua Mbah sama pasukannya keluarin semua, panggil semua yang ada dalam jasad saudara kami. Nanti dapat makan itu semua. Ya, panggil semua. Yang ada di saraf-sarafnya yang mengganggu peredaran darahnya, yang ada di perutnya, yang membuat sarafnya kenceng, panggil. Pasukan-pasukannya semua keluar, yang ada di peredaran darah semuanya keluar. Ayo, mari kawan, mari. Ada makanan enak gitu. Bilang ada makanan Mari enak. kita berkumpul. Ya, berpesta nanti. Mari kita bermakan Allah, ria. Allah. Datanglah pasukanku, Sallallahu alaihi semua kelompok-kelompokku datang ke kerajaan kami kita baru ini ya. Datang ke kerajaan baru kita, mari kita makan. Nanti makan ini nanti. Iya saya. Coba menghadap, nah punggung ya, Pak De. Nah yang di punggung nih. Hari ini Sallallahu kita alaihi makan Muhammad, lezat. sallallahu alaihi Sallallahu alaihi. Makanan lezat nanti. Makanan lezat banyak nih. Allah. Banyak makanan lezat nih. Sudah semua? Ya. Sudah semua ya? Sudah semua ini kumpul semua? Wah, nambah dia. Biasa. Nasi bungkus, nasi padang. Udah. Nah, ini kan habis sekarang nih. Nanti kan ada lagi, tapi nanti ada syaratnya. Biar makanan ini tidak pernah habis. Sama pasukan-pasukan kamu kan suka tuh. Nanti makanan itu nggak bakal habis, akan selalu ada. Habis ada lagi, habis ada lagi. Jadi nggak perlu makan saripati manusia lagi, nggak perlu lagi tinggal di tubuh manusia lagi. Ya. Mbah Jin ini asalnya dari mana? Dulu sebelum masuk ke dalam, ketarik masuk ke dalam jasad Pak D ini. Dulu asalnya dari mana? Dari Ponorogo. Jauh amat Ponorogo. Jawa berarti. Oh, ya sudah dari Ponorogo. Ya ini Mbak, makanan ini biar nggak habis ada kuncinya. Sekarang jabat tangan saya. Oh enggak paket ya. Enggak diapa-apain. Biar nanti makanan ini selalu ada dan tempat. Sudah jangan usah. Sudah saya cukup begini saja. Tidak usah kita berjabat tangan. Ya sudah kalau nggak mau berjabat tangan. Tapi nanti Mbah ngikutin apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan mantranya nanti loh. Nanti kalau mantranya nggak diucapin, makanan itu nggak muncul. Harus ngucapin mantra, baru makanannya itu muncul. Ya. Ya sudah, ikutin walaupun nggak jabat tangan nggak apa-apa. Ikutin mantranya ini ya. Sama pasukannya Mbah semua suruh ngikutin, nanti nggak kebagian lagi. Ya, suruh semua ngikutin semua. Ya, suruh baris di belakang. Suruh ngucapin yang sama. Dah, siap? Ikutin ya Mbah. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Irrahim.
Asyhadu Ashadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Semoga ilmunya tidak bersama, semuanya kembali ke lambung. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmunya tidak bersama. Allah keluar. Sama yang mana masuk Islam sekafah-kafahnya Islam. Allah. Biarkan Mbak, biarkan semuanya masuk. Terus biarkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi tidak begitu sudah. Gimana? Makanya sampeyan lu mau belajar dengan guru. Jangan dari teman-teman nongkrong. Emang suka nongkrong? Minta ini itu sama teman saja. Minta sama guru. Tadi katanya ini sama gurunya udah salah. Guru yang mana ini? Guru yang ada sanatnya. Oh iya. Ya itu guru mursyid. Jangan guru di tempat tongkrongan. Guru tempat tongkrongan. Ya kan Pak De dulu nggak tahu Mbak. Jangan nongkrong di warung-warung minta amalan. Kan Pak De dulu nggak tahu. Yang penting amalan zikir aja karena suka zikir oh Pak De. Iya dikasih sama orang. Minta apa ya? Apa? Tapi ada amalian tadi sesuai dengan hadis Nabi Mbak. Gimana? Tetap tidak bisa. Kok bisa masuk itu? Itu hanya ada di buku. Hanya aja di lembaran-lembaran. Tidak ada yang membimbingnya. Hanya teman-teman yang bimbing. Ya paham. Tapi alhamdulillah Mbak. Tetap yang masuk. Kayak Mbah ini. Saya sudah muslim. Oh beda ya. Sudah tahu ya. Itu yang masuk. Jin pasif. Ketarik dengan amaliyahnya. Ya, seperti itu ya, kesedot ya. Tapi lama-lama nanti Pak De bisa sakti loh. Tapi sakti dari golongan bangsa jin. Bahayanya itu. Nanti sampean akan jadi siluman. Kok siluman? Ya. Itu, kok serem? Maksudnya? Yang dialami apa? Setelah meninggal maksudnya gitu? Karena langit akan tertutup. Bumi akan tertutup. Tidak menerima jasadnya. Astagfirullah. Karena amalia, amalan-amalan yang dipelajari dari buku-buku tanpa guru mursyid, itulah walaupun itu kalimat-kalimat dengan berbahasa Arab, tapi sampean tidak bisa menembus langit sampean. Hampir terbuka langit itu ya Pak De dulu ya. Sampean masih beruntung tidak melewati langit itu. Kalau seumpama kalau sampean melewati, semuanya akan ditawan sampean ruhnya. Pantesan ya. Pantesan pada rasa was-was kan, feelingnya benar. Ya sudah, aduh Mbak. Ini yang perutnya efek-efeknya gimana ini? Kotoran-kotoran Mbah itu. Kan kencing makan di situ.
Saya sudah lega. Ya, Mbah sudah lega, padenya belum. Kembalikan sukma yang ditawan. Berapa yang ditawan? Kembalikan. Sudah? Sudah, Mbak? Semuanya? Sudah muslim kan tidak boleh bohong. 4. Pantesan. 4. Udah semua, Mbak? Ada lagi nggak? Ditawan tapi bukan sama Mbah, jangan-jangan ini. Dari bangsa iblis. Oh. Sudah ada bangsa iblis yang sudah ada kesetor di sana? Ruhnya berapa? Sudah ditawan dengan bangsa iblis. Berapa roh? Berapa roh yang udah ditawan bangsa iblis? Berapa? Ruhnya sudah ditawan. Terus sampean sudah sampai di sana. Oh, nah sudah lama ya? Karena lama kan nggak tahu. Ya sudah nanti coba. Tinggal diambil saja Insyaallah. sampean. Tinggal diambil 2 harus sampean akan kembali. Tinggal 2. Karena sampean sudah menjadi pasukan para iblis. Makanya sampean gampang sekali tersinggung sama orang. Ayo, enggak sabar ya Pak Deh. Kadang kalau lagi kumat, Gampang marah. kencang. Tapi kalau Enggak ya. Ya sudah. Saya pernah dulu takabur ketika saya nggak pernah marah. Diuji. Saya marah selalu karena adem tentramnya di batin saya. Bahkan pada saat saya ke pasar Senen itu kan panas suasana. Iya. Saya terasa ada adem, padahal panas. Nggak pakai topi lah. Ketika waktu adem. Nah, ketika saya terkabur berpikir, ya Allah, saya nggak bisa marah. Nah, itu Pak. Oh, muncul itu ya. Ya sudah kalau gitu. Sekarang kamu sama pasukan kamu, Mbak. Ini sudah muslim semua belum pasukan kamu? Sudah dimuslimkan semua, disuruh baca mantra tadi itu. Kalau sudah, semuanya sudah tidak boleh tinggal di tubuh manusia, apalagi di dalam perutnya Pade. Tariknya semuanya, bekas-bekas kotorannya, bekas-bekas rumahnya, bekas-bekas dia kan kencing, BAB di situ, semuanya tarik keluarin. Nanti sisanya dikerukiah dikeluarinnya. Nah, sekarang Mbah sama pasukannya tinggalnya sudah di atas saja ya, sini ya. Jangan di tubuh manusia. Dan ikutin cahaya itu. Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya sudah semua. Udah. Ya sudah kalau gitu. Nanti dimarahin ini. Ya, suka marah-marah makanya sampean. Saya juga marah-marah. Kalau lagi sehat enggak, Mbah. Kan kemarin lagi sakit aja gampang marah. Itu zikir. Iya. Zikir pakai rasa. Iya. Kalau zikir pakai rasa, akan sejuk ruh kita. Tapi kalau zikir pakai nafsu sampean dengan keilmuan sampean, semua sampean akan tertawan oleh bangsa mereka.
kok bukan cahaya yang masuk ke? Kan amalannya itu amalan zikir cahaya biar masuk. Kok malah mbah ini yang masuk? Gak ada lubang, ada celahnya berarti itu. Ya sudah kalau gitu. Saya nanti membahas tentang bab sanad zikir yang bersanad itu, efek dan dampaknya itu. Ya sudah Mbah. Kan saya kasih tempat di atas mau kan? Coba lihat dulu. Apa? Ini sukma ya. Oh, sukma. Ini ada pinggalan di tangan. Oh, iya, rohnya udah ke sana. Nanti insya Allah nanti diruqyah sambil dibalikin rohnya. Mau kan? Di atas sana? Sama pasukan kamu bawa. Ya. Ikutin cahaya itu, bimbingan cahaya itu ikutin. Semua pasukan kamu di sana. Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih banyak penyusupnya ya. Ya. Alhamdulillah pas maghrib. Nanti tinggal diruqyah. Semoga dapat pembelajaran ya. Semoga Pak De sehat selalu. Nanti setelah diruqyah, nanti dikasih tahu tentang bab zikir. Mungkin itu saja. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.